Kemarin kita udah belajar terakhir mengenai fantasi dengan menulis. Sekarang kita lanjut materi baru tentang type prosedur. Apa tahu apa itu type prosedur anak-anak ibu? Sebelum kita mulai type prosedur, ibu tanya, adakah kalian pernah membuat sesuatu? Pernah? Melakukan sesuatu yang baru? Pernah? Mencoba kegiatan yang melakukan kegiatan yang baru? Ada prosesnya, ada tahapannya, ada caranya. Nah, sebelum kita lanjut untuk belajar type prosedur, mari ibu lihat gimana cara proses membuat sesuatu. Ya, silakan lihat video. Susu kering 250 ml, 1 gelas air dan es batu. Langkah makan. Tuangkan 2 saset coklat atau matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Makan 10 sendok makan air
Lalu cabut kaki atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklat macam ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton. Ya. Video tentang membuat sesuatu. Itu cara membuat makanan. Makanan apa tadi yang membuat apa? Belum coklat. Sekarang ada di buku di MK. Tapi ini materinya tentang dilakukan pendidikan air. Itu kita ada nama-nama pelaksanaan. Bukan nama pelaksanaannya. Nah, sekarang bukan identifikasinya. Sama siapa? Ya, aku ini buat tujuan ini hari ini ya. Buat tujuan langkah-langkahnya dari ini ya. Untuk kasih waktu 15 menit. Masing-masing kelompok akan menyampaikan tujuan langkah-langkah dari materi tadi. Ya, materi dengan mana? Jadi, kayak gitu ya. 15 menit buat tujuan langkah-langkahnya bagaimana dari materi yang tentang apa tadi. Ini bagiannya keterangannya. Ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan ini nanti. Ya. 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 Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Ya. Nomor 2 habis ya. Nah, baik. Kita tampil kelompok 2 untuk tampil ke depan, bacakan hasil tugasnya. Ya, kelompok 2. Tepuk tangan dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tujuan dan langkah-langkahnya adalah
Tujuannya adalah untuk menghasilkan air yang jernih, untuk memenuhi kebutuhan air yang baik di konsumsi, untuk menghilangkan bakteri yang tidak baik. Langkah-langkahnya: 1. Pengambilan air baku. Air baku berasal dari sungai atau sumber lainnya yang tidak oleh alat penyedotan. 2. Penyaringan dan pengendapan. Setelah disedot, air baku diambil dalam kolom-kolom penampungan untuk menyaring kotoran yang ada. 3. Pengumpalan. Proses pengumpalan ini dilakukan dengan menggunakan zat kimia tawas dalam kolam. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan bakteri. 4. Pembentukan blok. Setelah pengumpalan, air dialirkan bersama polimer sehingga menghasilkan 3. 5. Pengendapan. Untuk menjadikan air yang ada di dalam penampungan. 6. Filteran. Ini dilakukan menggunakan filter. 7. Ya, itu hasil kelompok 2 yang selanjutnya. Kelompok lain ada memberikan pendapat atau masukan untuk kelompok 2. Boleh? Coba yang menambahkan kelompok 2, kelompok yang lain mengenai pertanyaan. Reno, kelompok 4 mau bertanya? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Kelompok lain ada yang bertanya? Kelompok lagi siapa yang Pak untuk membacakan kelompoknya? Kelompok 4 suaranya berdebat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Yang lain coba lihat ada. Tujuan proses kerja PDAM. Langkah membutuhkan beberapa sarana dan bahan material berupa papak, angkutan air, dan beberapa peralatan mesin lainnya. Tujuan tahapan tersebut merupakan standar yang diterapkan oleh PDAM di seluruh tanah air. Langkah 1. Pengambilan air baku. 2. Penyaringan dan pengendapan. 3. Pengumpalan. 4. Pembentukan biok. 5. Pengendapan. 6. Pemfilteran. 7. Penetralan. 8. Memperhatikan bakteri patogen. Dan presentasinya kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ya, kelompok lain ada yang bertanya untuk kelompok 4? Boleh berikan pertanyaannya. Kelompok 1 ada yang bertanya? Kelompok 4? Silakan dapat pertanyaan kelompok 4. Ya. Kenapa laporannya secara detail tidak tertulis? Boleh kawannya memberikan jawaban? Ulang lagi deh Pak. Beberapa langkah-langkahnya tidak tertulis secara detail. Ya, Karena waktu yang diberikan tidak terlalu banyak sehingga hanya menuliskan beberapa langkah-langkahnya yang bisa dilakukan secara cepat. berarti kelompok 4 menyerahkan waktu. Ya. Kalau misalnya kelompok 4 tepat dan waktu apa sih? Apakah waktu disalahkan? Di kelompok 4 yang tidak berkembang. Ya, boleh kelompok 4 ada lagi. Tepuk tangan dulunya. Kelompok 5. Kelompok 1, saya minta Mika yang kembarannya Mika.
Kelompok 3. Kelompok 3 akan kita berikan dua yang bagus, kelompok 3 yang bagus. Ya, tangan kelompok 3. Kami dari kelompok yang berdasarkan sungai pengambilan air bersih. Langkah-langkah air baku yang berasal dari sungai atau sumber lain dialirkan ke sebuah bangunan dengan alat penyaringan dan penyendapan. Setelah disedot air baku didiamkan dalam kolam-kolam penampungan, kemudian disaring agar berbagai kotoran yang terbawa dari sungai tidak ikut. 3. Pengumpulan. Proses pengumpulan ini dilakukan dengan penambahan zat kimia berupa tawas dalam kolam penampungan. 4. Pembentukan blok. Setelah pengumpalan, air diaduk dan digambar di polimer sehingga bentuknya vertikal. 5. Pengendapan. Proses pengendapan dilakukan dengan penjarahan air dalam beberapa waktu. Kelompok 3 telah menghasilkan. Ada yang memberikan pertanyaan atau pendapat untuk kelompok 3? Anak? Kelompok 5 ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak, boleh. Kita lanjut kelompok 1, silakan. Kelompok 5 silakan. Belum juga siap kelompok. Kami dan kelompok 5 silakan di depan. 5. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judul proses kerja PDAM dalam penjaminan air. Tujuan pengambilan air baku. Langkah-langkah air baku yang berasal dari sungai atau sumber lain diaduk ke sebuah bangunan dengan alat penyedot. 2. Penyaringan dan penghancuran. Setelah disedot, air baku didiamkan dalam kolam-kolam penampungan, kemudian disaring agar berbagai kotoran yang terbawa dari sungai tidak ikut. 3. Pengumpalan. Proses pengumpalan, air diaduk pelan dan ditambah polimer sehingga berbentuk partikel. Tujuannya adalah mempercepat partikel air yang goyah saat terjadi proses penyatuan. Dengan cara ini kotoran akan menggumpal dan menyatu sehingga tidak dapat melayang di air. 4. Pembentukan uap. Setelah pengumpalan, air diaduk pelan dan ditambah polimer sehingga terbentuk partikel. Dengan cara ini kotoran akan menggumpal dan menyatu sehingga tidak dapat melayang di air. 5. Pengendapan. Proses pengendapan
dapat dilakukan dengan membuangkan air dalam beberapa waktu. Kotoran yang menggumpal akan mengendap sehingga air akan lebih jernih. 6. Pemfilteran dilakukan menggunakan kerikil pasir ikan hitam setebal kurang lebih 80 cm. Hal ini dilakukan agar mikroorganisme dan partikel halus seperti debu yang melayang di aliran akan hilang. 7. Penetralan. Indikator kualitas air ditentukan oleh kadar pH. Untuk itu perlu dilakukan penetralan. 8. Mematikan bakteri patogen. Air pada umumnya mengandung bakteri patogen, yakni bakteri yang menyebabkan berbagai fungsi. Bakteri tersebut harus dimatikan terlebih dahulu agar air aman dikonsumsi. Ya, itu hasil dari kelompok 5. Ada yang memberikan masukan? Tidak? Bu, Ya, coba kelompok 2 pertanyaanmu. mengapa pengolahan air di PDAM memerlukan proses yang panjang? Kenapa? Panjang. Supaya apa? Kalau biasanya Karena kalau adanya suatu kemudian, ada kaitan sama sekali lagi. Ada kalau tidak, itu merupakan dari ya, itu menambahkan kenapa PDAM karena PDAM akan memberikan air yang sangat bersih dari virus dan bisa kita konsumsi untuk minum. Ya, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Apa boleh jangan lempar lagi ya kelompok lain? Boleh bertanya kelompok 4? Kelompok 5? Boleh bertanya? Tidak ada pertanyaan? Bu, Dari kelompok 2 juga. Silakan kelompok 2. tahap mana saja proses pengolahan air minum yang dilakukan secara kimiawi? Ya, boleh kawan-kawannya membantu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan buka atau baca. Baca.
mana? Ada berapa? Ya, itu pertanyaan jawabannya apa gimana? Artinya mau menerima jawabannya? Kurang memuaskan, Bu. Ya, kamu udah mendengarnya lah. Ya, kalau itu ada aktivitas kita dari hasil 5 kelompok ini yang bagus, mungkin ada yang kelompok 2 yang lebih apa? Terima kasih untuk kelompok 2 sebagai memberikan untuk itu. Ya, nah, kita dapat apakan bahwa melakukan kegiatan harus melalui proses, tahap, dan tujuan proses dan tahapnya. Lalu akhir kegiatan itu. Jadi prosesnya apa yang pertama? Tujuan, lalu langkah-langkah, lalu proses. Habis itu penutup. Jadi kegiatan yang kita lakukan harus melalui langkah-langkah. Apa karena tujuannya, langkah-langkahnya, lalu proses dan penutup. Untuk kegiatan besok, Ibu menyuruh kalian melakukan kegiatan cara memasak nasi goreng. Boleh kita lihat tugasnya nanti kita apakan, kita videokan dengan nanti cara memasaknya dan kalian coba membuat tugasnya. Nah, untuk hari ini kita akhiri pelajaran hari ini dengan tujuan membuat ratusan baru. Ada yang bisa kita katakan? Boleh diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.